Film dibuka dengan penampakan desa di pinggir danau, diikuti pengendara motor yang berkendara di wilayah itu. Lalu setibanya di desa, pengendara itu memakai topengnya. Terlihat dia mengintai rumah warga bernama Thomas yang sedang menyaksikan televisi, di mana Thomas menyadari seseorang menyalakan lampu, lalu Thomas pun keluar memeriksanya. Thomas menyadari keberadaan seseorang di dalam kegelapan, dan ketika dia akan memeriksanya, Thomas kesal setelah mengetahui itu ternyata kucing. Fucking cat. Sosok itu keluar dari kegelapan, lalu masuk ke dalam rumah Thomas yang sedang bermain organ, di mana dia menyerang Thomas dari belakang. Keesokan harinya, pasangan bernama Harry dan Rose akan healing di kabin, dan Harry mengadakan liburan itu supaya keduanya dapat melepaskan stres. Overpopulation and conflicts. Look at all this space. Rose tidak menyukai alam, melainkan suka terhadap situasi kota yang penuh kebisingan. Lalu dia pun memohon agar mereka kembali ke kota, namun Harry tidak menyetujui hal tersebut. Pengendara itu bernama Sen yang menyembunyikan motornya di gudang Thomas, sementara keduanya singgah mengisi bensin, di mana Rose masih kesal karena permintaannya tidak dituruti Harry. Really? Ketika membayar ke dalam toko, para pengunjung seperti terkejut melihat kemunculan orang asing. Lalu keduanya pun kembali berkendara, dan Rose meminta untuk menepi setelah kesal melihat Harry minum sambil mengemudi. Stop the car. Fine. Rose yang akan mengemudikan mobil, dan dalam prosesnya, Harry merasakan keberadaan seseorang di dalam hutan, lalu keduanya kembali berkendara. Sementara Sen akan mengeksekusi Thomas, Harry singgah membaca peta di wilayah itu, di mana terungkap kabinnya Harry memiliki nilai sentimental bagi keluarga Harry. It is a family place with sentimental value. Rose tidak henti-hentinya mengeluhkan tempat itu, lalu keduanya pun kembali berkendara, yang akhirnya mereka tiba di desa tersebut. Rose terheran saat menyadari tidak ada satupun orang di tempat itu, diikuti Harry yang menunjukkan kabinnya di seberang danau, lalu keduanya terkejut dengan kemunculan Sen. Our cabin's on the other side. Yeah, right. Sen tidak mengizinkan mereka parkir di depan rumah, yang pada akhirnya Harry memarkirkan mobil di depan desa, di mana terlihat Harry lupa mengambil kunci mobilnya. Kemudian pasangan itu menyeberangi danau, dan terungkap sinyal tidak terjangkau di wilayah itu. Lalu keduanya pun tiba di kabin orang tuanya Harry. Rose tidak menyukai tempat itu, diikuti Sen yang bersiap mengeksekusi Thomas. Lalu Rose mengeluhkan toilet yang tidak bisa digunakan, di mana hal itu membuat pertengkaran terjadi dengan Harry. Sementara Sen usai mengeksekusi Thomas, Rose menyatakan bahwa dia ingin ke hotel terdekat, dan Harry memberitahukan jarak ke hotel sangatlah jauh. It's like 100 miles to the nearest motel. Do you really want to drive that? Kesal dengan Rose yang tetap ingin pulang, Harry pun akhirnya mengikuti keinginan Rose. Namun saat akan pergi, keduanya panik saat menemukan mobil telah hilang. Are you sure you parked the car here? You saw me. Sen melihat mobil yang dibawa pergi, di mana dia mengira itu adalah pasangan tersebut. Lalu Rose memutuskan berjalan kaki, dan terungkap itu bisa memakan waktu seminggu untuk dapat sampai ke desa berikutnya. It's gonna take a week to walk that far. Menyadari hal itu, Harry pun memutuskan untuk kembali ke kabin. Lalu saat di perahu, Rose mempertanyakan hubungan mereka yang semakin memburuk, namun dia tidak ingin putus dengan Harry. Believe it or not, I still like you. Harry menganggap kalau itu hanya kesalahpahaman, diikuti Sen yang mengubur jasad Thomas di kandang, dan setelahnya dia mengincar pasangan tersebut.
Terlihat keduanya sedang membuat api unggun. Lalu di malam harinya, Rose ingin kembali memulai hubungan yang baik. Dan ketika pasangan itu sedang tidur, mereka terbangun setelah mendengar kaca jendela dilempari batu. Keduanya pun bersembunyi, yang berencana pergi dari tempat itu, di mana mereka keluar lewat belakang rumah. Dan setibanya di dalam hutan, terlihat Shane mengejar dari belakang. Dalam pelarian, Harry dan Rose bersembunyi dari jangkauan Shane. Lalu beberapa saat kemudian, keduanya menyadari kalau Shane telah pergi dari tempat tersebut. Ketika keluar dari persembunyian, Shane akan menyerang mereka dari belakang, yang membuat keduanya terpencar, di mana Harry terkena serangan Shane, namun Shane menghilang saat akan diserang balik Harry. Menjelang pagi, Harry tiba di kabin, di mana dia akhirnya bersatu kembali dengan Rose. Lalu keduanya pun masuk ke dalam kabin. Di siang harinya, pasangan itu menyadari kalau itu adalah ulah Shane, serta Harry yang menduga kalau mobil mereka disembunyikan. Lalu dia pun memutuskan untuk pergi memeriksa rumah Thomas. The car is over there. It's in a shed. It's in a... Rose setuju dengan rencana Harry, di mana dia akan memberi sinyal jika melihat keberadaan Shane. Lalu saat Harry tiba di darat, dia mengendap-endap mendekati rumah Thomas. Sementara Rose masih memantau situasi, Harry pun masuk ke dalam rumah Thomas lewat ruang basement, yang rencananya akan mencari kunci motor di lantai atas. Setibanya di lantai atas, Harry melihat keberadaan Shane sedang berada di luar rumah. Lalu dia ketakutan saat melihat meja dipenuhi potongan daging manusia. Kemudian Harry memeriksa lantai atas, di mana dia tidak sengaja menghidupkan organ yang berbunyi secara otomatis, dan menyadari kalau Shane masuk ke dalam rumah. Harry pun keluar lewat jendela yang dengan terpaksa lompat dari atap rumah. Lalu dia berencana mengendarai motor sebelum diserang Shane dari belakang. Beberapa saat kemudian, Harry kembali sadarkan diri yang telah terikat di kandang. Sementara Rose memutuskan untuk menghadapi Shane. Rose menyadari Shane akan mendatanginya, lalu dia pun mengendap-endap keluar dari kabin. Dan ketika berlari menuju perahu, Rose diserang oleh Shane, namun dia berhasil pergi dari tempat tersebut. Shane berlari mengitari danau, diikuti Rose yang berhasil tiba di darat. Lalu dia memanggil-manggil Harry sebelum masuk mencari Harry di dalam rumah Thomas. Harry? Rose mengira potongan daging itu adalah Harry. Lalu saat berada di luar rumah, dia mendengar suara Harry di dalam kandang dan mencari cara mengeluarkan Harry dari tempat tersebut. Okay, I'm gonna go find a knife. Sementara Shane masih berlari, Rose memasukkan pisau supaya dipakai Harry memotong ikatannya. Kemudian Harry berusaha menggapai pisau itu. Dia pun berhasil melepaskan ikatannya sebelum akhirnya bersatu kembali dengan Rose. Lalu keduanya berencana mencari kunci motor di dalam rumah Thomas. Okay. Let's go. Rose diarahkan mencari kunci motor di lantai atas dan Harry mencarinya di dapur, diikuti Shane yang tiba di belakang kandang. Sementara Rose berhasil menemukan kunci motor. Ketika keduanya akan pergi dari tempat itu, Shane dari belakang menyerang Harry hingga tewas. Lalu Rose pun kabur bersembunyi di dalam kandang. Shane dengan sengaja membuat Rose ketakutan, di mana Rose kabur bersembunyi di atas lumbung, dan Shane menyadari hal tersebut. Dia pun naik ke atas mencari keberadaan Rose, sementara Rose bersembunyi menghindari jangkauan Shane, di mana dalam prosesnya, Rose terjatuh ke lubang penyimpanan lumbung.
Shen menemukan keberadaan Rose yang memberitahukan kalau dia sempat merasa kasihan pada pasangan tersebut. Lalu Shen turun ke bawah, sementara Rose berusaha keluar dari tempat itu. Menyadari Shen akan masuk ke dalam, Rose menemukan garpu rumput, di mana dia menyerang Shen dengan alat itu, yang pada akhirnya Shen pun tumbang. Kemudian Rose mendatangi Harry yang telah meninggal dunia, lalu dia pun mengendarai motor itu dan pergi dari tempat tersebut. Shin menampilkan mobil yang tiba di desa itu, lalu saat pengemudinya masuk ke dalam rumah, terlihat sosok bertopeng masih hidup.